Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Insani, saya dari kelas 5A dengan NIM 11820600014. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan suatu pengamatan mengenai alat indera yang tujuannya untuk mengetahui bintik buta dan menentukan kepekaan terhadap rasa. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum menentukan titik buta ini yang pertama ialah kertas manila warna putih, gunting, pulpen, dan penggaris. Kita buat dulu kertasnya dengan ukuran 3 cm dikali 14 cm dengan diberi tanda plus dan titik pada setiap ujungnya. Setelah melakukan pengukuran titik pada bintik buta, didapatkan hasil sebagai berikut. Rata-rata jarak saat tanda plus hilang pada mata kanan itu sebesar 42,5 cm dan rata-rata jarak saat tanda plus tampak kembali pada mata kanan itu sebesar 54,9 cm. Sedangkan rata-rata saat tanda plus hilang pada mata kiri itu sebesar 38,13 cm dan rata-rata jarak saat tanda plus tampak kembali pada mata kiri itu sebesar 46,9 cm. Tanda plus digunakan untuk mengetahui jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal tersebut dapat ditandai dengan hilangnya dan muncul kembali tanda plus, karena ada bayangan dari tanda plus tersebut masuk ke daerah bintik buta pada mata kita. Pada jarak tertentu, tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena bintik buta tidak peka terhadap cahaya. Maka, bila pembiasan cahaya dari suatu benda jatuh di bagian bintik buta pada retina, maka bayangan benda tersebut tidak nampak. Sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali, karena retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas. Oleh karena itu, tanda plus dapat terlihat kembali. Bintik buta ini tidak berhubungan dengan buta warna, karena buta warna merupakan kekurangan penglihatan atas warna. Maka tidak akan melihat warna seperti biasanya jika ada masalah dengan pigmen pada reseptor warna. Jika salah satu pigmen hilang, maka mata akan memiliki masalah melihat warna tertentu. Sedangkan bintik buta itu merupakan bagian dari retina yang apabila bayangan jatuh pada bagian ini, maka bayangan tampak tidak jelas atau kabur. Bila kita berpindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, maka kepekaan visual akan meningkat perlahan selama beberapa menit. Hal tersebut disebut adaptasi gelap. Dengan meningkatnya penerangan, maka lebih banyak fotopigmen mengalami pemutihan, sehingga lebih banyak cahaya yang dibutuhkan untuk merangsang fotopigmen sisa yang belum mengalami pemutihan. Pada saat yang sama, terjadi pemutihan dan regenerasi. Regenerasi rhodopsin terjadi lebih lambat, di mana pada cahaya siang kecepatan pemutihan sama dengan kecepatan regenerasi.
Hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga mata tidak jelas untuk melihat, karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Ya, bintik buta melakukan akomodasi, karena akomodasi merupakan kemampuan mata untuk mencembungkan atau memipihkan lensa mata. Pada proses melihat, lensa mata akan cembung jika melihat benda yang dekat dan akan memipih jika melihat benda yang jauh. Hal ini sebenarnya adalah usaha menempatkan bayangan yang dilihat agar tepat pada retina sehingga dapat terlihat dengan jelas. Mata orang lanjut usia mempunyai kelemahan ganda, yaitu titik dekatnya lebih jauh dari titik dekat mata normal, titik jauhnya lebih pendek dari titik jauh mata normal. Kedua hal tersebut disebabkan daya akomodasinya sudah lemah. Oleh karena itu, mata tua harus ditolong dengan kacamata berlensa rangkap atau bifokal. Kekuatan kacamata tersebut sesuai dengan kekuatan lensa penolong mata miopi dan hipermetropi, atau pada bagian bawah positif, pada bagian atas negatif. Setelah dilakukannya praktikum, dapat disimpulkan bahwa bintik buta dari setiap orang relatif berbeda tergantung kemampuan mata masing-masing. Bahkan saat kita melakukan pengulangan pada mata yang sama, hasilnya pun akan berbeda. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengamatan indera pembau yaitu ada apel, jahe, air mineral, penutup mata, dan tusuk gigi. Potong apel dan jahe sehingga memiliki bentuk yang sama seperti ini. Apel. Jahe. Pada pengamatan mengenai indera pembau dan perasa telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa kepekaan indera pembau terhadap rasa yang saya miliki normal, karena dapat merasakan dengan tepat buah yang dimasukkan ke dalam mulut. Setelah dilakukannya pengamatan, dapat disimpulkan bahwa indera pembau dan pengecap saling bekerja sama, sebab rangsangan bau dari makanan dalam rongga mulut dapat mencapai rongga hidung dan diterima oleh reseptor olfaktori. Apabila ada gangguan pada indera pembau, maka kita tidak dapat mengecap rasa pada makanan dengan baik. Sekian pengamatan mengenai alat indera yang dapat saya lakukan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.